Halo Bahtera Podcast, kembali lagi bersama saya Septi Wulandari. Dan hari ini ada tamu yang spesial lagi di Bahtera Podcast. Ada Mbak Nisa Gunadi, owner dari Lucet Entertainment School. Hai Mbak Nisa. Hai Kak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi katanya pas perjalanan sini agak ada gangguan kesehatan ya. Iya, nervous gitu ya. Nervous ya, nervous kenapa coba? Ini yang punya Lucet Entertainment School loh ya, sekolah macam-macam lah ada di situ. Pengembangan bakat dan potensi anak. Bakat dan potensi. Boleh cerita dulu nih, Mbak Nisa, Lucet Entertainment Lucet ya, Lucet Entertainment School ini tuh sekolah apa sebenarnya? Ya, terima kasih Kak. Selamat sore. Ya, perkenalkan saya Nisa Gunadi dari ownernya Lucet Entertainment School. Ya, pertama-tama Lucet itu adalah artinya cahaya ya Kak ya. Cahaya dari bahasa apa sih sebenarnya Lucet itu? Itali sih Kak. Bahasa Italia, ternyata berarti bisa bahasa Italia juga. Bisa bahasa Italia Bang. Enggak juga sih. Itu masukan dari dulunya yang masukan dari beberapa orang yang akhirnya terjadilah yang kita mengartikannya adalah cahaya. Biar mencahayai semua orang ya Kak ya, bermanfaat cerah, ya. Betul. Bermanfaat. Bersinar lah ya, sekolah ini. Betul gitu ya Kak. Lucet Entertainment School itu adalah tempat pengembangan bakat dan potensi anak. Tapi di situ tidak hanya anak-anak saja ya Kak ya, kita ada remaja dan dewasa. Nah, untuk Lucet sendiri ada berbagai macam kelas sih Kak. Itu ada kelas modeling, public speaking, modern dance, terus vokal, musik juga ada, terus satu lagi ada kelas acting. Oke, ada 5 kelas ya di situ ya. Nah, untuk kelas sendiri, per kelas itu kita ada coach-nya masing-masing ya, yang pastinya coach yang sudah berpengalaman di bidangnya. Terus juga kita bukan hanya memberikan pembelajaran ya Kak ya, memberikan pembelajaran anak-anak yang ada di Lucet, tapi kita juga memberikan praktek event. Nah, praktek event itu seperti apa sih Kak? Contohnya nih, kita kerjasama dengan mall-mall yang dekat ya, khususnya di kota Semarang gitu ya. Itu kita mungkin memberikan panggung atau tempat anak-anak didik Lucet untuk mengekspresikan materi atau pembelajaran yang sudah dia pelajari. Oke, jadi berkolaborasi lah ya, di mana nanti kalau ada event-event tertentu itu bisa menjadi ajang si anak-anak ini untuk tampil gitu ya, praktek dari apa yang sudah dipelajari gitu ya. Itu tadi ada 5 kelas gitu ya di situ. 5 kelas ya. 5 atau 6 kelas ya. Ada beberapa kelas. Kita mulai dulu nih. Dimulai kelas catwalk dulu ya, kelas modeling ya. Modeling. Nah, itu untuk anak-anak aja atau bisa orang dewasa juga? Orang dewasa sih Kak. Kalau untuk kelas modeling kita minimal dari usia 4 tahun. Tapi sampai tidak ada batasan usia Kak. Berarti saya masih kalau mau dong ikut latihan bisa ya? Bisa. Jadi kayaknya perlu deh saya biar jalannya lebih anggun gitu. Jadi sekarang itu catwalk itu tidak hanya untuk menjadi model, tapi untuk menunjang kepercayaan diri dalam berpenampilan, mungkin ya Kak ya. Terus juga nantinya secara tidak langsung itu akan membentuk karakter kita lebih percaya diri dan lebih bisa lebih ke kayak kita bisa pede untuk contoh ya, kalau yang udah tidak remaja lagi bisa percaya diri untuk memakai contohnya baju yang kita pakai atau apa, jadi lebih pede Kak. Gitu. Jadi interviewnya lebih keluar. Begagah bisa ya, bisa. Itu sih Kak. Jadi intinya tidak ada batasan usia Kak. Belajar itu tidak ada batasan usia. Kita juga menerima yang dan itu banyak, tapi yang dewasa yang maksudnya untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu di Lucet banyak nggak yang? Kalau untuk kebutuhan seperti itu ada, tapi tidak sebanyak anak-anak. Contohnya itu kita ada klien ya, kalau misalkan dia mau ada acara mungkin yang tingkatnya bukan nasional sih, mungkin di Jakarta kegiatan apa itu bisa ambil kelas private di kita untuk menunjang kepercayaan diri. Iya gitu. Itu secara langsung bisa loh Kak. Bukan hanya pelatihan catwalk itu mau jadi model sekarang jadi kayak sekolah kepribadian juga sebenarnya ya di situ ya, menunjang penampilan. Dari cara jalan, cara berpakaian, terus cara kita PD itu kan bukan hanya di dalam berkomunikasi seperti ini ya Kak, cuma PD kayak kita berhadapan dengan misalkan klien atau apa, kita lebih pede karena penampilan kita udah gitu, jadi kepercayaan diri kita. Walaupun gitu. Mungkin tidak tapi kalau pede itu jadi loh Kak. Oh ya, benar ya? Ya benar. Kalau pede jadi ya. Itu bisa. Oke. Ini banyak ya muridnya Lucet ya, dari 6 kelas, 5 atau 6 kelas? Ya, alhamdulillah sih Kak. Jadi memang
dari 2015 soalnya ya. Jadi kita terus berkembang ya Kak. Kalau murid itu kan kayak sekolah ya, tidak harus anak ini sampai sekian lama gitu kan enggak. Jadi kita memang kayak sekolah itu, jadi kalau memang masanya dia sudah bisa, sudah oke, jadi dia mau lari ke arah mana, mau ikut kemana itu kita bebas. Jadi kita tidak mengikat. Yang penting di situ kita memberikan pembelajaran. Oke, dan bantu mengarahkan juga nggak sih di situ? Oke, jadi gitu. kalau ini memang kayaknya bakatnya di modeling ini gitu ya, betul. Jadi diarahkan untuk dibukain jalan-jalannya yang lain lagi gitu kan. Oke, itu di kelas modeling. Kan ada lagi tuh kelas public speaking. Kelas public speaking. Nah, itu kelas public speaking ini sekarang banyak loh yang berminat ini kelas public speaking. Contohnya anak-anak itu sekarang itu kan kalau sekolah itu tidak hanya materi formal seperti matematika, terus nggak kayak Inggris, kita dulu ya. Kita dulu. Nah, sekarang itu ada yang namanya kelas tambahan itu untuk sekolah-sekolah itu kayak pidato. Jadi soft skillnya diasah pidato, gitu ya. Terus storytelling sekarang juga betul, kan ekstrakurikulernya ya. Betul, terus juga ada apa itu namanya? Mereka yang misalkan kayak anak ini pingin menjadi bagian dari OSIS atau apa gitu kan harus bisa public speaking kan. Nah, kebanyakan sih gitu ya. Jadi memang itu bagus untuk kepercayaan diri. Sebenarnya modeling sama public speaking itu satu rangkaian kolaborasi Kak. Jadi tidak hanya PD di body language-nya ya, tapi juga percaya diri dalam hal berkomunikasi. Cara berbicara, bagaimana menyampaikan ide, itu yang penting itu. Terus sekarang juga belajar itu tidak hanya menulis, tapi harus mempresentasikan apa yang sudah dia pelajari. Jadi presentasi apa, misalnya ini gambar apa nih gitu. Kalau mereka tidak bisa menyampaikan kan tidak bisa Kak. Jadi paling tidak butuh public speaking untuk mempresentasikan apa yang sudah dipelajari di sekolah. Nah itu benar penting banget. Dulu kalau kita misalkan di waktu sekolah nih atau waktu kita kuliah gitu ya, kalau misalkan dosen atau guru nanya, ada yang mau bertanya, udah semuanya langsung diam. Kayak takut gitu ya ngomong di depan. Tapi ini sekarang dan itu sebenarnya kebutuhan keterampilan yang sangat penting kan sekarang ini perlu nggak cuman secara akademis gitu kan Mbak Nisa ya. Terus juga sebenarnya gini sih Kak, anak-anak sekarang itu lebih pinter dalam hal apapun ya karena ada sosmed paling tapi kadang untuk mempresentasikan atau mengutarakan apa yang ada di otaknya ide-idenya itu. Ya karena kan keterbatasan itu ya maksudnya biasanya ngelihat doang gitu ya kadang gitu. Nah, gitulah ini sangat membantu. Gitu sih Kak. Banyak ya anak-anak yang ikut kelas-kelas public speaking gitu. Ya lumayan. Lumayan ya. Dan itu anak-anak dari kebanyakan anak-anak remaja dan remaja gitu. Orang tua juga banyak nggak yang ikut? Kalau orang tua enggak sih, enggak banyak gitu. Kalau orang tua karena sudah spesifik kali ya kebutuhannya ya kalau orang tua tuh. Kalau anak-anak kan memang masih pengembangan dia kepribadiannya, penampilannya seperti terus masih butuh diarahkan walaupun mungkin mamahnya sudah pinter untuk menjelaskan seperti ini sebentar. Tapi kalau orang lain atau miss-nya yang mengarahkan atau menjelaskan kan dia lebih terbuka. Biasanya gitu sih Kak. Iya. Lebih percaya sama gurunya sih biasanya. Betul. Nah ini kalau kayak kelas public speaking gitu, kalau misalkan kayak tadi kelas catwalk kan ada nih event modeling, event apa atau apalah gitu ya. Nah kalau kelas public speaking ini prakteknya kayak gimana nih? Biasanya kolaborasinya di kayak kegiatan event apa? Ada dong Kak, ini malah lebih seru. Jadi MC apa? dong. Oh jadi MC, generasi MC tapi cilik gitu ya. MC jadi mereka nge-MC ya, belajar nge-MC untuk membawakan event tersebut, tapi tidak yang panjang sampai asendat. Jadi memang tapi mereka bisa tampil di depan publik aja tuh udah wow banget MC gitu, terus juga bisa jadi storytelling Kak. Storytelling juga kan bisa ya. Iya betul. Bercerita gitu ya. Diperformkan gitu. Yang pasti sih MC sih Kak. Dan itu sangat efektif kalau anak-anak ibaratnya sudah pede dan bisa itu. Dan itu biasanya ada dari Lucetnya sendiri ada setiap bulan atau berapa bulan sekali harus ada event tertentu untuk mereka mempraktekkan itu nggak sih? Jadi sudah kita agendakan kalau bisa diusahakan 1 bulan sekali, tapi kalau memang tidak ada kerjasama atau yang bisa kita kolaborasikan dengan mall-mall tersebut ya kadang 2 atau 3 bulan sekali. Nah itu untuk yang praktek event, tapi tidak menutup kemungkinan praktek event ini tidak hanya perform di mall Kak. Jadi praktek event itu bisa kita bisa bikinkan konsep atau konten ya, itu yang kayak bikin video YouTube.
apa gitu misalkan anak itu kan juga termasuk praktek ya Kak ya. Betul, jadi tidak hanya kita harus ada panggung terus di mall gitu, enggak. Jadi untuk praktek itu bisa apapun, yang penting kita punya ide apa, orang tua oke, anaknya oke, waktunya oke juga. Jadi medianya bisa apapun. macam-macam. Apalagi sekarang kan misalnya kita bikin kayak gini ya kan untuk bisa. YouTube dan lain sebagainya sangat memungkinkan Mungkin itu. next ya murid kita bisa ya Kak. Oh boleh ini kan banyak sama Mas Agung itu nanti langsung komunikasi ya. Murid-muridnya Luciet nanti untuk ikut praktek gitu ya. Jadi hostnya nanti wawancarai saya nanti. Punya ide-ide sendiri. Oke. Nah, kemudian tadi yang kedua kan tadi kelas public speaking, kelas modeling, public speaking. Yang ketiga kelas modern dance. Nah, ini kelas modern dance ini yang dance. Ikut anak-anak ini anak-anak. Wah, pengen loh ini ibu-ibu ini. Sekalian olahraga. Jadi dance-nya itu bukan kayak sekarang kayak K-pop gitu enggak ya Kak. Kalau K-pop itu kan lebih kayak ke apa itu namanya? Niru ya. Niru itu bahasa gaulnya apa sih Kak, itu saya lupa. Imitasi bukan. Apa? Duplikasi atau apa gitu ya. Saya itu agak lupa ya. Jadi ini niru gitu. Mengcover. Cover dance yang udah ya Korea itu kan Korea kebanyakan sekarang gitu. mengcover ya, tapi kita enggak. Kita itu jadi menciptakan gerakan. Jadi untuk daya motorik anak itu bagus ya, karena dia harus mengingat gerakan-gerakan yang sudah diajarkan sama miss-nya. Tapi lebih ke break dance gitu sih Kak. Tapi macam-macam sih Kak. Jadi bisa sesuai dengan request atau kreativitas miss-nya ya atau coach-nya gitu. Tapi lebih tepatnya adalah bukan mengcover tapi kita membikin gerakan yang tidak ada yang ngembari gitulah kayak gitu. Oke, jadi mengkreasikan baru lah ya, gerakan-gerakannya itu baru. Nggak cuma sekedar cover aja gitu. Oke. Itu seru loh dan kayaknya nggak begitu banyak ya kalau misalkan modern dance di Semarang ini. Iya, mungkin ada beberapa banyak juga ya ikut serta di situ ya. Anak-anak, banyaknya anak-anak atau anak-anak ya? Anak-anak. Cuman kalau yang remaja itu kan masuknya sudah ke ekstra kurikuler di sekolahan tersebut itu kan ada dance gitu. Oke, yang lain lagi apa lagi tadi kelasnya? Itu ada vokal ya. Kalau vokal ya sudah pasti paham ya, itu mengolah suara yang suara gitu seperti saya kodok ini jadi lebih bagus gitu ya Kak ya. Ini suara kayak Buto ini gimana? Ya gitu kurang lebih seperti itu. Itu sudah umum ya. Dan prakteknya juga banyak lah ya kalau itu ya event-event terus tertentu. Kita ada musik itu lebih ke melengkapi sih Kak. Melengkapi. Jadi kita ada kelas drum, kelas keyboard, kelas gitar itu lebih melengkapi. Oke, jadi biar bisa dibentuk kalau misalnya praktek pun bisa satu grup gitu. Misalnya kayak gitu ya. Terus ada kelas acting. Sebenarnya kelas acting ini di Semarang jarang ya Kak ya. Di Semarang jarang. Jadi hanya orang tertentu tok yang mau atau ibaratnya itu coach yang ada di Semarang itu sedikit karena memang keterbatasan di praktek eventnya itu Kak. Jadi kalau harus memang drama dan lain sebagainya ya. Sebenarnya kalau acting itu ikutnya kalau mau ikut praktek event itu kan audisinya itu jarang di Semarang. Iya sih benar. Ya apalagi anak-anak itu kan susah. Jadi kelas acting itu ya ada tapi lebih melengkapi. Audisi ada kalau misalkan ada film atau apapun yang take-nya di Semarang, biasanya audisinya di Semarang gitu. Tapi itu nggak sering dan nggak banyak juga gitu ya. Kalau kelas acting mungkin peminatnya hanya orang-orang tertentu yang memang pingin tahu acting itu apa sih gitu. Tapi kalau untuk murid sendiri kita tidak terlalu banyak karena memang ya yang pingin jadi artis juga, aja peminatnya juga nggak begitu banyak mungkin ya. Gitu. Oke, nah ini saya penasaran nih. Ini kan dari 2015 ya Luciet ini. Apa sih yang dulu melatar belakangi Mbak Nisa gitu, kemudian membuat Luciet Entertainment School ini? Ya. Hobi Kak, saya suka. Hobi. Oh jadi memang backgroundnya nih? Saya sebenarnya bukan model ya Kak, tapi saya suka. Saya suka tentang fashion, saya suka tentang dunia entertain itu saya suka. Itu kalau suka itu tidak bisa diungkapkan ya Kak. Jadi nggak ini ya, memang kalau kerja sesuai dengan apa yang disukai, sesuai passion itu memang. Iya, saya nggak tahu saya kok bisa suka itu karena saya seneng ya melihat anak-anak yang tadinya pemalu terus jadi dia lincah pede, gitu ya, jadi pede. Apalagi kalau ada mamah-mamah yang memberikan semacam kayak
feedback gitu ya. Feedback ya, feedback untuk feedback yang sudah kelas diikuti, terus ini makasih ya Miss, ini sekarang lah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Itu suka, itu tidak bisa diungkapkan karena saya suka. Oke, itu rasa-rasa yang nggak bisa kebayar sih memang ya, kayak gitu-gitu. Kayak ibaratnya guru itu kalau ketika ngelihat muridnya berhasil itu kan pasti ada sesuatu yang saya juga beberapa kali mengikuti itu ya Kak, mengikuti semacam kegiatan yang hubungan dengan nasional, bukan nasional. Itu pernah saya menjadi lisensi, megang lisensi ya, putri anak dan putri remaja Jawa Tengah. Itu saya pernah 3 tahun pegang itu. Terus saya juga masih mengirimkan anak-anak untuk mengikuti kompetisi yang tingkatnya nasional atau fashion show yang di luar dari Semarang. Itu saya mensupport, dan saya karena saya senang, jadi saya gimana caranya mencarikan anak-anak itu agar punya pengalaman baru, bukan hanya di Semarang, tapi kompetisi yang tingkatnya nasional, dan mereka bisa punya pengalaman yang beda. Oke, dan itu udah banyak ya murid-muridnya dari Lusyet yang ikut sampai ke kompetisi-kompetisi itu. Dan hasilnya oke juga ya. Juara-juara gitu udah diambil lah ya, banyak lah ya. Dan rencana nanti kita April mau ke Bangkok ya Kak. Oh, April ke Bangkok. Berapa anak itu yang ikut ke Bangkok? Kalau untuk fixnya sih ini belum kelihatan ya berapa anaknya, tapi sudah terencanakan. Sudah terencanakan. Ya, sudah di bulan April mau ke Bangkok. Ini berarti udah tingkat internasional ya kan, tingkat internasional. Itu anak-anak dari anak-anak usia berapa sampai berapa yang bisa ikut di Bangkok ini? Kalau untuk model sendiri kan ada anak-anak, remaja dan dewasa. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Cuman yang lebih antusias itu ya anak-anak sama ibunya bisa ya. Anak-anak. Ibunya antusias ya, karena memang mau dorong anaknya gitu ya. Nah, tapi terakhir nih saya penasaran juga ini. Ini kan di Semarang ini sekolah-sekolah semacam ini ya ada, tapi juga nggak banyak gitu ya. Tapi juga rata-rata semuanya saya lihat sih berkembang dengan caranya sendiri-sendiri gitu. Nah, ini selama perjalanannya mau 9 tahun pasti ada up and down-nya ya gitu kan. Ini apa tantangan dan juga apa ya yang jadi mungkin selama ini perjalanannya Mbak Nisa nih. Terus ada cita-cita apa lagi ke depan yang mau dicapai? Kalau untuk tantangan itu sebenarnya sih ada ya Kak, tapi tidak saya anggap itu sebagai tantangan ya. Karena usaha atau hidup itu semua proses, ya kan, naik turun itu sudah biasa. Dinikmati karena saya menyukai pekerjaan saya mencintai kegiatan saya, jadi saya ikhlas menjalaninya. Ya naik turun itu wajar ya Kak, tapi saya ikhlas dan saya suka. Gitu. Jadi ya pokoknya dijalanin aja. Jalanin aja. Kalau memang Allah memberikan jalan yang maksudnya memberikan jalan ya, kegiatan seperti ini tuh rezeki itu saya itu tidak mungkin. Yakin aja. Ke depan apa ini cita-citanya? Pengennya Lusyet jadi seperti ini gitu atau apa? Rencana yang mungkin sudah saya pikirkan dari 2024 itu tahun 2025 ya pastinya. Itu saya pengen bikin bahwa Semarang itu ada kegiatan fashion show yang mungkin kategorinya besar. Kategorinya kita besar. Melibatkan beberapa desainer seluruh kota yang mau bergabung ya. Belum ada ya selama ini menurut ya mungkin kalau mungkin sudah ada, tapi apa saya yang kurang update ya. Jadi sementara ini masih kan yang sesuai bayangannya Mbak Nisa tuh belum pernah nemuin gitu ya. Kalau Lusyet sendiri kan karena sekarang ini hanya ikut kayak misalkan ambil slot untuk fashion show di kota Solo, Surabaya, Jogja lah. Ini gimana sih caranya agar Semarang tuh bisa bikin acara yang seperti ini? Seperti itu gitu ya. Nah, mungkin itu ya Kak ya. Rencana saya. Insya Allah bismillah. Mudah-mudahan ada ya, dan Lusyet ambil bagian di situ ya. Pasti. Oke, kalau gitu Mbak Nisa terima kasih banyak waktunya. Sukses terus buat Mbak Nisa dan juga Lusyet tentu saja. Terus berkembang dan bermanfaat untuk tentu saja anak-anak dan semuanya yang terlibat di situ ya. Oke, cita-citanya juga tercapai di 2025. Amin. Oke, kalau gitu pemirsa Bahtera Podcast, obrolan kita bersama dengan Mbak Nisa, owner dari Lusyet Entertainment School. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.